Oke guys, kita lanjut. Energi spiritual tanpa batas dan kekerasan tersapu angin kencang di wilayah ini, menyebabkan tanah bergetar. Rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring yang dimulai dengan Mu Chen. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti radius 1000 kaki. Pola cahaya energi spiritual terjalin dan terbentuk menjadi rune yang sangat mendalam dengan untaian kilau yang membuat orang lain takut datang dari arai spiritual. Mu Chen berdiri di arai spiritual dengan rune cahaya yang terpantul di pupil hitamnya, membuatnya terlihat lebih misterius. Arai spiritual tingkat surga yang dia atur adalah yang paling kuat di antara yang diberikan mandala kepadanya. Pada saat yang sama, itu juga yang paling sulit untuk diatur. Karena itu, ketika dia melihat Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya muncul, dia diam-diam bersiap, terutama ketika 4 penguasa kelas 7 cukup bodoh untuk memberinya waktu untuk melakukannya. Dengan demikian, arai spiritual terkuat di tangannya, arai pemusnahan dewa telah berhasil disiapkan. Dengan arai spiritual menyelimuti wilayah ini, dia praktis tak terkalahkan. Namun, 4 penguasa kelas ke-7 jelas tidak dapat mengkonfirmasi masalah ini. Dengan demikian, wajah mereka dipenuhi dengan cahaya ganas saat mereka melesat maju. Cahaya ganas di mata mereka tampak seperti mereka ingin mencabik-cabik Mu Chen. 4 penguasa kelas ke-7 membuat gerakan mereka pada saat yang sama dan momentum yang mereka sebabkan telah mengguncang langit dan bumi dengan energi spiritual tak terbatas yang membubung ke langit, sebelum 4 telapak tangan menekan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kelopak matanya, lalu dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Di dalam God Annihilation Arai, suara mendengung terdengar sebelum seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari langit. Itu kemudian melesat ke arah penguasa kelas ke-7. Saat kilau itu turun, penguasa kelas ke-7 itu juga segera merasakannya. Segera, dia tidak berani menjadi lambat dan energi spiritual dengan keras melonjak di dalam tubuhnya sebelum energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi singa emas besar. Terbukti, dia telah beralih ke keadaan Divine Beast-nya. Singa emas meraung ke arah langit, menggetarkan langit. Seberkas cahaya yang tampak terbuat dari emas melesat maju dan terbang menuju berkas cahaya merah tua. Ketika seberkas cahaya merah diam-diam melintas, seberkas cahaya keemasan yang kuat langsung terkoyak. Cahaya keemasan bahkan tidak bisa menghalangi sinar cahaya merah sedikit pun. Sinar cahaya keemasan terkoyak dan wajah penguasa kelas ke-7 berubah drastis dengan rasa takut yang meningkat, sebelum dia tiba-tiba meledak mundur. Tetapi pada saat itu ketika siluet itu mundur, untaian kilau crimson menembus ruang dan turun dari kepalanya. Suara yang menusuk telinga bergema dan tubuh penguasa kelas 7 tiba-tiba menjadi kaku. Ekspresi wajahnya membeku. Sesaat kemudian, seutas darah muncul di dahinya, sebelum tiba-tiba menyebar. Tubuh penguasa kelas ke-7 terbelah menjadi 2 dan jatuh dari langit. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya telah menghilang. Hanya dalam beberapa saat, penguasa kelas ke-7 telah langsung terbunuh. Perubahan mendadak tidak hanya membuat takut 3 penguasa kelas 7 lainnya yang menerkam ke arah Mu Chen sampai jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Bahkan para ahli dari klan Badak Iblis dan Moling tercengang dengan wajah tidak percaya. Tidak ada yang bisa berharap bahwa penguasa kelas ke-7 akan langsung dibantai. Di kejauhan, murid Jin Lai dan Huo yang tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan mereka, hati mereka mau tidak mau terangkat. Meskipun yang terbunuh hanyalah penguasa kelas 7 biasa, jika dia ingin bergerak, bahkan Jin Lai dan Huo yang percaya diri dalam membunuh ahli itu. Tetapi jika mereka ingin mencapainya dengan mudah seperti yang dilakukan Mu Chen, maka itu tidak mungkin. Arai spiritual kelas surga, wajah Jin Lai berubah muram, sebelum dia menatap wajah Mu Chen dalam-dalam. Baru sekarang dia mengerti mengapa ahli seperti Han San akan begitu sopan kepada Mu Chen. Orang itu ternyata adalah Grandmaster Arai Spiritual yang bisa membuat arai spiritual kelas surga. Sepertinya kamu salah menilai kali ini. Ketika Han San yang menghadap Jin Lai melihat adegan ini, dia tersenyum mengejek. Jin Lai mendengus dingin, tapi tidak lagi berbicara. Tatapannya berkedip ringan, dia harus mengakui bahwa dia telah salah menilai kali ini. Mu Chen mungkin variabel. Tapi terlepas dari apapun, harta Treasure Beast akan menjadi milik klan singa emas mereka. Dia sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti Mu Chen merusaknya. Saat pikiran beredar di benak Jin Lai,
Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik penguasa kelas 7 yang terbunuh, sebelum beralih ke 3 lainnya. Ketika 3 penguasa kelas 7 melihat tatapan Mu Chen diarahkan, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum melihat ke langit dengan ketakutan. Dari rune spiritual yang terjalin, sepertinya ada kilau merah berkumpul bersama. Menyaksikan kilauan yang mematikan, mereka jelas tidak berani meremehkannya lebih jauh. Tapi Mu Chen jelas tidak peduli dengan keterkejutan di hati mereka. Dia menjentikkan jarinya dan seutas kilau merah berkumpul dan berputar. Meskipun terlihat tidak jelas, ada fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar. Cahaya itu dikenal sebagai God Annihilation Light, senjata terhebat di God Annihilation Array ini. Array spiritual telah menggunakan sarana yang mendalam untuk mengubah dan memampatkan energi spiritual menjadi untaian cahaya pemusnahan dewa. Cahaya tidak dapat dihalangi dan bahkan dapat merobek ruang. Satu-satunya kelemahan adalah kesulitan untuk memperbaiki cahaya pemusnahan dewa terlalu tinggi. Bahkan jika Mu Chen sudah menyiapkan banyak segel spiritual untuk memaksimalkan kekuatan energi spiritual, susunannya hanya bisa memperbaiki untaian cahaya pemusnahan dewa. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tidak ada riak di mata Mu Chen dan, tak lama setelah itu, jarinya mengetuk dan seuntai cahaya pemusnahan dewa merah turun sekali lagi. Wajah 3 penguasa kelas ke-7 yang tersisa berubah drastis. Kali ini, mereka bahkan tidak memiliki pikiran untuk memblokirnya dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Tapi mundurnya mereka jelas tidak ada artinya. Cahaya pemusnahan dewa telah menembus ruang sekali lagi, dengan mudah menembus bagian tengah alis penguasa kelas ke-7. Pada saat yang sama, menghancurkan laut berdaulat dan memusnahkan semua vitalitas dalam dirinya. Temukan butiran darah jatuh dari dahi penguasa kelas ke-7, ekspresinya membeku dan jatuh. Wajah 2 penguasa kelas 7 lainnya menjadi pucat dan tubuh mereka terasa dingin. Melihat Mu Chen, tatapan mereka seperti melihat hantu dan dipenuhi ketakutan. Mu Chen mempertahankan ketidakpedulian di wajahnya saat dia mengetuk lagi. Untaian merah lain terbang keluar dari arai pemusnahan dewa dan saat berputar, kilau tumbuh lebih dalam, itu seperti ular berbisa yang bisa menerkam kapan saja. Tinggalkan jangkauan arai spiritual. Tepat ketika 2 penguasa kelas ke-7 yang tersisa merasakan tubuh mereka menjadi dingin, raungan bergema milik Jin Lai. Mendengar raungan itu, 2 penguasa kelas ke-7 pulih dan mereka mencoba melarikan diri dari jangkauan arai spiritual tanpa berbalik. Mu Chen menyipitkan matanya dan kilau mengalir di ujung jarinya. Tepat ketika Mu Chen ingin bergerak lagi, suara marah Jin Lai bergema sekali lagi, "Bocah, kamu berani membunuh seseorang dari klan Singa Emasku." Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak menanggapi dan sudah menjawab dengan tindakannya. Menjentikkan jarinya sekali lagi, kilau merah terbang dan kepala penguasa kelas 7 dari klan Singa Emas terbang ke langit saat darah berceceran. Pertahanan di sekelilingnya bahkan tidak bisa menimbulkan efek sedikit pun. Karena klan Singa Emas ingin kejam kepada mereka, maka dia secara alami tidak perlu khawatir, tidak membalas dendam ketika dia tidak bisa menjadi karakter Mu Chen. Ketika Jin Lai melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah, tatapannya seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Di belakang Mu Chen, 3 ahli dari klan Badak Iblis menelan seteguk air liur. Di pagoda pemurnian tubuh, mereka sudah tahu bahwa kekuatan bertarung Mu Chen luar biasa. Lagi pula, bagaimana orang seperti dia bisa menjadi orang biasa ketika dia bisa melukai Lu Sui dengan satu tinju? Tetapi bahkan pada saat itu, Mu Chen tidak tampak menakutkan seperti dia sekarang. Di tangannya, para ahli di tingkat penguasa kelas 7 seperti sampah yang bisa dia sembelih sesuai keinginannya. Pada awalnya, mereka tidak terlalu puas dengan Han San yang mengundang kelompok Mu Chen untuk mengambil bagian dalam Treasure Beast. Tapi sekarang, mereka semua bersukacita. Jika mereka tidak membawa Mu Chen bersama mereka, maka mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari Myriad Beast Graveyard hidup-hidup. Setelah berurusan dengan 3 penguasa kelas ke-7, Mu Chen tampak acuh tak acuh pada yang terakhir. Wajah orang itu sudah pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Cahaya berkumpul di ujung jari Mu Chen. Di kejauhan, Jin Lai akhirnya tidak tahan lagi dan dia mengeluarkan raungan marah. "Bunuh dia!" Ketika Jin Lai meraung, Mu Chen menjentikkan jarinya dan kilau merah keluar, bersiap untuk membantai penguasa kelas ke-7 terakhir.
Sinar cahaya sangat cepat dan telah muncul di hadapan penguasa kelas ketujuh dalam sekejap mata. Namun, ketika seberkas cahaya terbang melintasi, tanah bergetar dan beberapa cahaya keemasan yang sombong menyapu dari cakrawala, sebelum secara akurat membanting ke beberapa daerah. Mata Mu Chen langsung berkontraksi, itu karena daerah itu adalah titik fatal dari arai spiritual. Saat ruang berfluktuasi, segel spiritual yang tersembunyi langsung hancur, menyebabkan arai spiritual besar berubah menjadi reruntuhan. Saat arai spiritual bergetar, kekuatan sinar merah tua sangat berkurang dan hanya menembus dada penguasa kelas ketujuh. Itu tidak berhasil membunuhnya. Perubahan mendadak menyebabkan wajah Han San dan yang lainnya sedikit berubah. Itu karena kekuatan serangan yang tiba-tiba itu bahkan lebih kuat dari Jin Lai. Mu Chen melihat arai spiritual yang secara bertahap menghilang dan dengan ringan menarik sudut bibirnya. Tak lama setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan melihat 3 siluet biasa ke arah itu. Murid Mu Chen terpaku pada siluet terakhir dengan kilatan cahaya di matanya. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, lampu emas yang sombong tersapu, menyebabkan seluruh area berada dalam kekacauan total. Tapi Han San, Nine Nether dan yang lainnya langsung mengubah wajah mereka saat mereka berbalik, melihat ke kejauhan dengan tatapan serius. Ke arah itu, di antara ketiganya yang tidak diperhatikan oleh siapapun, sosok yang tampak biasa perlahan keluar. Dia memiliki tubuh kurus tetapi ketika dia berjalan keluar, ada tekanan yang tak terlukiskan menyebar. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk menunjukkan diri saya. Saya awalnya ingin mencoba berbenturan dengan para jenius dari klan binatang surgawi teratas itu. Ketika sosok itu mengangkat kepalanya, itu menunjukkan wajah yang tampak sangat biasa. Tapi ketika dia tersenyum, ada ketajaman menakutkan yang berkumpul di matanya. Kamu, Jin Qingtian, ketika Han San melihat orang itu, murid-murid dia langsung berkontraksi dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bukankah rumor mengatakan bahwa kamu sedang mencoba menerobos ke alam penguasa kelas 8 saat ini? Jin Qingtian, Mu Chen menyipitkan matanya juga. Jadi orang ini adalah bos dari apa yang disebut pahlawan ganda emas, Jin Qingtian. Tapi namanya tidak terlalu cocok dengan penampilannya yang biasa saja. Bagaimana bisa mudah untuk membuat terobosan? Jadi saya keluar untuk melihat apakah saya bisa menemukan peluang. Pria itu tersenyum sambil mengangkat telapak tangannya. Rune spiritual dengan cepat menyebar di belakangnya dan saat rune spiritual menghilang, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat terbangun di tubuhnya. Kamu seharusnya merasakanku, kan? Jin Qingtian menatap Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip. Sebelumnya, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia menjaga hatinya. Sebelumnya, ketika dia membantai penguasa kelas 7, dia juga berusaha memaksanya untuk menunjukkan identitasnya. Namun, toleransi orang itu telah melebihi harapan Mu Chen. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan arai pemusnahan dewa untuk membunuh orang itu ketika dia menunjukkan dirinya. Tapi siapa yang bisa berharap orang itu bertahan begitu lama? Dia tidak hanya menunggu sampai kekuatan arai pemusnahan dewa habis menjadi sekitar setengahnya. Dia bahkan memperhatikan di mana segel spiritual yang penting itu berada. Jadi, ketika dia bergerak, dia telah menghancurkan segel spiritual dan dengan paksa menghancurkan arai pemusnahan dewa. Baik itu kekuatannya atau pikirannya, semuanya dalam dan tak terduga. Kamu cukup kejam, Mu Chen berkata dengan lemah. Jika orang itu telah menunjukkan dirinya lebih awal, dia pasti cukup mampu untuk menyelamatkan teman-temannya. Jin Qingtian tersenyum, aku akan menguburmu bersama mereka, jadi mereka tidak akan mati sia-sia. Betulkah? Mu Chen menyipitkan matanya. Mu Chen, berhati-hatilah, orang itu adalah jenius langka di klan Singa Emas. Sebanding dengan jenius dari klan binatang surgawi teratas, bahkan di antara penguasa kelas ke-7, dia dapat dianggap sebagai yang teratas. Suara serius Han San terbawa, dipenuhi ketakutan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami bisa merasakan aura berbahaya yang dipancarkan dari Jin Qingtian. Itu jauh lebih kuat dari Han San. Orang itu mungkin adalah penguasa kelas ke-7 terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Itu adalah penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak asli, bahkan Han San, 9 Nether dan yang lainnya lebih lemah darinya. Hehehe, karena dia dipaksa untuk menunjukkan dirinya, maka kalian tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Huo yang menyeringai,
dia tidak terkejut dengan penampilan Jin Qingtian, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak heran mengapa dia tidak ragu untuk menikam Han San dari belakang. Selanjutnya, dia telah menentukan bahwa klan Singa Emas akan menjadi pemenang terakhir. Meskipun arai spiritual bocah itu agak mampu, itu sudah rusak dan dia tidak akan bisa mengeluarkan yang lain tanpa waktu yang cukup. Melalui acara sebelumnya, Mu Chen telah mengungkapkan kemampuannya dalam arai spiritual. Jadi dengan pikiran Jin Qingtian, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen mengatur arai spiritual lain. Yang terakhir juga tahu tentang masalah ini. Sejak kemunculan Qin Qingtian, dia tidak menunjukkan niat untuk menyiapkan arai spiritual untuk menghadapinya. Aku khawatir ini masih terlalu dini untuk bahagia. Nine Nether dengan dingin mencibir, Jin Qingtian adalah orang yang luar biasa. Tetapi jika dia berpikir bahwa kartu truf Mu Chen adalah arai spiritual, maka dia akan sangat kecewa. Ketika Huo yang mendengar kata-katanya, dia mencibir. Apakah orang-orang ini benar-benar bergantung pada bocah itu? Mu Chen menghadapi jenius sejati dari klan Singa Emas, belum lagi Mu Chen yang tidak dikenal. Bahkan para jenius teratas dari klan Binatang Suci harus menganggap serius Jin Qingtian. Saudaramu, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu? 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis mendekat dengan hati-hati saat mereka melirik Jin Qingtian dengan takut. Sebelum mereka bertanya dengan lembut. Mu Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya, Jin Qingtian sangat kuat dan penguasa kelas ke-7 biasa tidak akan bisa menghadapinya. Jika mereka ditambahkan ke keributan, maka dia masih harus membagi perhatiannya dalam melindungi mereka, sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan bertarungnya. Ketika 3 ahli dari klan Badak Iblis melihat ini, mereka tidak lagi berbicara dan dengan tegas mundur. Meskipun agak memalukan, mereka tahu bahwa mereka hanya akan menderita jika mereka ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Jin Qingtian perlahan berjalan mendekat dan berhenti 100 langkah dari Mu Chen, lalu menatap Mu Chen dengan tatapan penasaran. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum tanpa rasa takut dalam ekspresinya. Jin Qingtian dengan ringan menganggukkan kepalanya. Orang itu Jin Lai Canggung. Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling merepotkan dalam grup ini. Tapi, ini mungkin masih belum cukup. Dia tampak sangat biasa tanpa sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Tetapi ketika dia berbicara, ada rasa sombong yang tersapu darinya. Pada saat ini, dia cocok dengan reputasinya sebagai jenius terkuat dari klan Singa Emas. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Cahaya keemasan mulai berkumpul di mata Mu Chen. Sejak memasuki Divine Beast Origin, dia telah menemui terlalu banyak jenius dan mayoritas dari mereka tidak lemah. Kualitas mereka bahkan lebih tinggi daripada para jenius di wilayah utara, terutama Jin Qingtian yang berdiri di depannya ini. Dia adalah orang paling berbahaya di antara generasi muda yang dia temui sejauh ini. Tapi menghadapi lawan yang berbahaya seperti itu, Mu Chen tidak takut. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Sejak dia menerobos ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, dia tidak mengalami pertempuran untuk memuaskan hatinya. Sebelumnya, ketika dia melawan Zhong Teng, bahkan yang terakhir tidak bisa memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Mu Chen juga ingin mengetahui bagaimana dia akan berjalan ketika menghadapi penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak setelah mendorong fisik naga Phoenix-nya ke batas. Jin Qingtian memandang Mu Chen, yang secara bertahap berkembang dengan cahaya, dan mengernyitkan matanya, tubuh fisik yang sangat kuat. Bahkan sebelum mereka bertarung, dia sudah bisa merasakan ancaman kuat yang datang dari fisik Mu Chen. Menurut perkiraannya, tubuh fisik Mu Chen mungkin bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas ke-7 biasa. Saya perlu menantang banyak ahli dalam terobosan ini. Saat ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi batu asahan saya. Tetapi sangat disayangkan bahwa setelah pertempuran ini, Anda akan dimakamkan di sini. Jin Qingtian menarik napas dalam-dalam dengan haus darah melonjak di matanya saat dia melihat Mu Chen dan menyeringai. Tatapannya secara bertahap ditutupi dengan niat membunuh, yang membuatnya tampak agak ganas. Dia sudah menganggap Mu Chen sebagai batu asa untuk terobosannya. Aku hanya takut pedangmu terlalu rendah. Hati-hati jangan sampai patah. Mu Chen lembut tersenyum dengan konter tenang diadakan di nadanya. Bahkan ketika menghadapi tatapan Jin Qingtian, yang secara bertahap berubah menjadi buas, Mu Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Haha bagus, kamu cukup berani.
ketika Jin Qingtian mendengar kata-kata Mu Chen, dia tidak marah. Sebagai gantinya, dia tertawa ke arah langit. Setelah itu, tawanya semakin keras dan pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi auman singa emas yang menakjubkan yang bergema di cakrawala, bahkan menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang sombong dan tak terbatas meledak dari tubuhnya. Dengan rambut dan mata Jin Qingtian berubah menjadi emas. Melihat dari jauh, dia tampak seperti singa emas primordial dengan kekuatan yang menakjubkan. Gelombang energi spiritual yang ganas menyapu seperti gelombang pasang yang bergema di angkasa. Kekuatannya bahkan menyebabkan wajah Hansan dan Nine Nether sedikit berubah. Haha, sudah berapa lama sejak seseorang berani berbicara kepada saya dengan cara ini? Mata emas Jin Qingtian melesat ke arah Mu Chen saat dia menyeringai dan tertawa. Tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini, maka saya akan mematahkan tulang Anda bagian demi bagian. Ketika dia selesai berbicara, Jin Qingtian menghentakkan kakinya dan tanah di bawah kakinya runtuh. Dia telah melesat maju, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang. Ketika Jin Qingtian menghilang, cahaya keemasan muncul di mata Mu Chen saat dia mengedarkan fisik naga Phoenix. Mengetuk kakinya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Tinju emas menembus ruang dan muncul di lokasi tempat Mu Chen sebelumnya berdiri. Saat ruang berfluktuasi, retakan muncul dan segera menyebabkan lapisan tanah runtuh. Kehilangan sasarannya, ekspresi Jin Qingtian tidak berubah dan dia melemparkan dua tinju ke depan kali ini. Dia seperti dewa guntur yang melambaikan palunya, menghasilkan suara gemuruh dan kekuatan yang dahsyat. Siluet Mu Chen mundur sekali lagi saat dia menghindari serangan itu. Mengapa Anda telah berbicara begitu banyak beberapa saat yang lalu, jadi mengapa Anda berlari? Jin Qingtian terus-menerus melancarkan serangan saat tawanya meraung. Siluet mundur Mu Chen tiba-tiba berhenti dan cahaya keemasan melonjak ke batas di kedalaman pupil hitamnya, sebelum dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di lengannya, naga sejati dan roh Phoenix muncul saat mereka bercokol di lengannya. Samar-samar, raungan drakonik dan tangisan Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, gemetar darah dan auranya, yang menyebabkan energi spiritualnya menjadi lebih merajalela. Cahaya keemasan meledak di hadapannya saat siluet Jin Qingtian muncul sekali lagi dengan sekejap, tinju emasnya seperti singa melahap langit saat menyelimuti, sepertinya bisa menghancurkan tanah. Menghadapi serangan mengejutkan Jin Qingtian, Mu Chen tidak mundur. Dia bisa merasakan bahwa fisik naga Phoenix miliknya telah diseduh hingga batasnya. Dia sudah tidak bisa menahan kekuatan ledakan, itu ingin meletus. Karena aku tidak bisa menahan lagi, ayo kita meledak. Biarkan saya melihat seberapa kuat tingkat puncak penguasa tingkat ke-7. Sebuah cahaya keemasan melintas di pupil hitamnya, tapi ekspresi Mu Chen tidak berubah. Tinjunya, yang memancarkan kilau emas, terbang keluar. Dengan demikian, dua tinju emas yang kuat bentrok bersama di bawah banyak tatapan beku. Cahaya keemasan yang dahsyat menyapu wilayah ini seperti matahari yang terik keemasan pada titik tabrakan. Gelombang kejut emas yang menakutkan mendatangkan malapetaka dan tanah telah runtuh berlapis-lapis akibat benturan. 3 ahli dari klan Badak Iblis, bersama dengan Mo Ling, sudah mundur jauh sejak lama. Namun meski begitu, gelombang kejut masih membuat mereka merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka. Mereka menatap asal-usul cahaya keemasan. Ada matahari keemasan, sebelum ledakan lain dari cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Saat cahaya keemasan menyapu, dua siluet tiba-tiba melesat keluar. Setiap langkah yang diambil Mu Chen akan menyebabkan kawah yang tingginya kira-kira 100 kaki terbentuk di tanah di bawah, meninggalkan riak di ruang angkasa saat berfluktuasi. Mengambil 10 langkah mundur, dia menstabilkan tubuhnya dan cahaya keemasan muncul di permukaan, membuatnya terlihat gigih. Tetapi pada saat ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke depannya. Dia praktis telah mengedarkan tingkat kedua dari fisik naga Phoenix hingga batasnya ketika dia melemparkan pukulan itu sebelumnya. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Kekuatan Jin Qingtian ini benar-benar melebihi level Zongteng. Sementara wajah Mu Chen muram, Jin Qingtian muncul di langit dengan kepala menunduk, melihat tinjunya sendiri tanpa ekspresi apapun. Namun, ada kilatan keterkejutan di matanya.
Tubuh fisik yang sangat kuat, Jin Qingtian menatap Mu Chen saat dia perlahan berkata. Meskipun tinju Mu Chen tidak menyebabkan cedera padanya, dia tahu bahwa dalam bentrokan sebelumnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yang juga berarti bahwa dalam hal kekuatan fisik saja, Mu Chen, yang ada di hadapannya, sebenarnya sedikit lebih kuat darinya. Karena itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit heran. Hanya tubuh fisik Mu Chen saja yang membuatnya sebanding dengan ahli penguasa kelas ke-7. Tidak heran mengapa ancaman yang dia rasakan dari Mu Chen telah jauh melebihi mayoritas penguasa kelas ke-7 ketika Mu Chen hanyalah penguasa kelas 6 belaka. Di kejauhan, wajah Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya, yang juga melihat pertempuran, sedikit berubah. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa di antara kelompok Han San dan Nine Nether bukanlah yang paling mengancam. Sebaliknya, itu adalah Mu Chen, yang hanya penguasa kelas 6. Orang itu tidak hanya dapat membuat arai spiritual kelas surga, tetapi tubuh fisiknya juga sangat mengerikan. Untungnya, orang itu hanya penguasa kelas 6. Jika tidak, jika kultivasi energi spiritualnya juga berada di alam penguasa kelas ke-7, mungkin sulit untuk menekannya bahkan dengan Jin Qingtian di sini. Jin Lai dan Huo yang bertukar pandang dan dalam hati merasa lega. Meskipun Mu Chen tampaknya telah memblokir serangan Jin Qingtian, itu juga sebagian besar karena Jin Qingtian tidak menggunakan energi spiritualnya. Jika Jin Qingtian menggunakan energi spiritualnya sebagai penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak, maka Mu Chen akan kalah dalam sekejap. Di langit, Jin Qingtian dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda mengolah tubuh fisik Anda menjadi begitu kuat? Di antara generasi muda yang saya temui, sangat jarang seseorang yang dapat mengolah tubuh fisik mereka ke level Anda. Saat dia berbicara, Jin Qingtian sedikit berhenti, senyum buas dan haus darah muncul di wajahnya. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan keseriusanku, aku akan membiarkanmu mengalami betapa kuatnya penguasa kelas 7 puncak. Pada saat itu ketika dia selesai berbicara, tornado energi spiritual emas tiba-tiba meledak dan tornado dengan cepat menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Tekanan energi spiritual yang kuat juga sedang dipancarkan. Apakah kamu berani mengambil tinju lagi dariku? Berdiri di tornado, Jin Qingtian tampak seperti singa surgawi primordial yang sangat sombong. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tapi kali ini, ketika tinjunya bersiul, tidak hanya kekuatan fisiknya yang menakutkan meledak, yang lebih mencengangkan adalah ada juga arus energi spiritual yang tak terbatas yang keluar. Itu adalah arus emas yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi, apapun yang menghalanginya akan dihancurkan sepenuhnya. Tinju dari Jin Qingtian ini dapat menyebabkan ekspresi penguasa kelas ke-7 berubah, dan jika mereka dipukul langsung, mereka pasti akan terluka parah. Pada saat ini, bahkan Han San, Nine Nether dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka telah merasakan ancaman kuat yang dipancarkan dari tinju Jin Qingtian. Arus emas yang menghubungkan langit dan bumi tercermin pada murid Mu Chen. Ekspresinya juga berubah serius, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun. Jin Qingtian benar-benar kuat, tetapi itu adalah hal terliar untuk dibayangkan bahwa itu akan membuatnya meringkuk. Mungkin ada beberapa kesulitan jika Mu Chen ingin mengalahkan penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, tetapi jika ada yang berpikir bahwa dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, maka mereka mungkin akan hancur. Tangan Mu Chen tiba-tiba mengepal dan pada saat berikutnya, ruang berfluktuasi di belakangnya dan lautan energi spiritual samar-samar muncul. Itu adalah laut berdaulat miliknya. Di laut berdaulatnya, lautan mengangkat berjuta gelombang saat energi spiritual yang tak terbatas bergetar hebat. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke depannya. Cahaya keemasan yang kuat menembus cakrawala dan dengan cepat meluas ke pupil Mu Chen sebelum menyapu. Pada saat itu, ketika gelombang kejut yang mengerikan menyapu, roh naga dan Phoenix telah muncul di kedua lengannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari telapak tangannya, membentuk naga energi spiritual dan perisai Phoenix. Perisai naga Phoenix emas, tetapi pada saat itu ketika perisai naga emas Phoenix terbentuk, sinar emas yang kuat melesat, langsung menyebabkan ruang terdistorsi,
Apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa tidak peduli berapa banyak sinar emas mendatangkan malapetaka, perisai emas tipis dan tampak lemah sebelum Mu Chen menjulang di depannya dan tidak pecah. Sinar emas secara bertahap meredup sebelum menyusut dengan cepat dan energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis. Ketika sinar emas menghilang, perisai naga emas Phoenix sebelum Mu Chen juga retak dan hancur menjadi kilauan cahaya keemasan yang menutupi langit. Kamu akan menderita kerugian jika kamu meremehkan kekuatan spiritualku yang ada di alam penguasa kelas 6. Ketika perisai naga emas Phoenix menghilang, Mu Chen menghadap Jin Qingtian sambil tersenyum. Jin Qingtian dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun budidaya spiritual Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 6, kekuatan energi spiritualnya jauh melampaui tingkat penguasa kelas 6 lainnya. Terlepas apakah itu tubuh fisiknya atau energi spiritualnya, Mu Chen memiliki pencapaian yang agak tinggi di keduanya. Benar-benar agak merepotkan, tapi hanya lawan yang merepotkan yang bisa membangkitkan semangat bertarungnya. Hanya dengan menginjak lawan seperti itu di bawah kakinya, dia bisa mencapai terobosan konstan. Jalur kultivasi membutuhkan mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali untuk memulai. Haha, mengalami kerugian. Tidak banyak yang bisa membuat saya menderita kerugian. Tapi saya tidak berpikir Anda memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Jin Qingtian dengan dingin tertawa dan pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya. Udara di bawah kakinya meledak dan siluetnya telah berubah menjadi sinar emas yang melesat maju dengan auman singa di tinjunya dan terbang menuju Mu Chen. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan menutupi tubuh Mu Chen. Raungan drakonik dan tangisan Phoenix tanpa henti bergema di seluruh tubuhnya. Laut berdaulat di belakangnya berfluktuasi dan kekuatan fisik serta energi spiritualnya menyatu dengan sempurna. Menghadapi badai serangan Jin Qingtian, dia dengan cepat memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dua siluet emas terjalin erat di langit saat kepalan tangan dan telapak tangan bentrok. Setiap bentrokan akan menghasilkan suara gemuruh guntur saat mereka mengguncang langit dan bumi. Di bawah, semua orang memiliki ekspresi muram saat mereka melihat bentrokan di langit. Gelombang kejut yang menyapu telah menyebabkan awan dalam radius beberapa kaki ribuan untuk hancur total. Hanya dalam beberapa menit, dua siluet di langit telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Kedua belah pihak memilih cara paling langsung untuk bertarung tanpa menghindar. Setiap tinju mereka melakukan kontak dengan tubuh dan konfrontasi yang menakutkan bahkan membuat Han San dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raut wajah Jin Lai dan Huo yang berubah menjadi tidak sedap dipandang saat Mu Chen dan Jin Qingtian bentrok. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ketika Jin Qingtian telah menggunakan kekuatannya sebagai penguasa kelas ke-7 tingkat puncak, dia masih tidak bisa segera menghancurkan Mu Chen. Mengapa orang itu begitu kuat? Jin Lai mengatupkan giginya. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Ternyata Han San telah mengundang seorang pembantu yang sakti. Untungnya, mereka datang dengan persiapan yang baik atau mereka akan kalah dari Han San sekarang. Meskipun bocah itu tampak perkasa saat ini, kultivasi dasarnya masih di penguasa kelas 6, kepadatan energi spiritualnya pasti kalah dengan kakak, jadi dia seharusnya tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Mata Jin Lai berkedip-kedip dengan cahaya, lagi pula, dia bisa dianggap jenius, jadi penglihatannya benar-benar bagus. Dengan demikian, dia telah menemukan poin penting dalam sekejap. Meskipun pertarungan saat ini mungkin tampak seimbang, Mu Chen pasti akan kalah jika pertarungan berlanjut. Di bawah semua tatapan, bentrokan menakjubkan lainnya terjadi di langit. Dua siluet melesat saat pakaian mereka hancur, tampak agak menyesal. Di tubuh mereka, ada banyak benjolan memar. Mereka telah menderita kekuatan kuat dari lawan mereka. Itu masih karena fisik mereka yang kuat. Jika itu orang lain, tubuh fisik mereka mungkin sudah runtuh. Napas Jin Qingtian agak berat saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan haus darah. Tak lama setelah itu, dia menyeringai ke arah Mu Chen, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak berbicara, tetapi dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Raungan singa yang menakjubkan tiba-tiba bergema dan cahaya keemasan menyilaukan menyapu dari belakang Jin Qingtian. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi cahaya keemasan yang tingginya kira-kira 1000 kaki. Selanjutnya, ada ilusi 8 kepala singa emas di kepala singa besar itu. Namun, kepala itu agak kabur dan tidak jelas.
Namun, itu cukup untuk membuktikan bahwa Jin Qingtian telah membangunkan garis darah singa emas berkepala 9. Jin Qingtian bahkan telah memanggil Divine Beast Form-nya. Ketika Han San dan yang lainnya melihat adegan ini, mata mereka berkontraksi. Sebagai Divine Beast sendiri, mereka secara alami memahami bahwa setelah memanggil Divine Beast Form mereka, kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat. Mu Chen memandang singa emas berkepala 9 yang berdiri dengan bangga di wilayah ini dan menarik napas dalam-dalam. Tak lama setelah itu, kedua tangannya telah bergabung dan dia membentuk segel. Cahaya spiritual tanpa batas berkembang dan semua orang bisa melihat tubuh surgawi yang besar perlahan-lahan terbentuk di belakang Mu Chen. Tubuh surgawi yang berdaulat itu berwarna emas, seperti seorang Buddha emas dengan matahari yang terik di belakang kepalanya, diselimuti misteri dan menggetarkan langit dan bumi. Anda memiliki bentuk binatang surgawi Anda, tetapi saya juga memiliki tubuh surgawi yang berdaulat. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang akan tersenyum pada akhirnya. Di atas langit berdiri sebuah benda langit berdaulat besar dengan matahari melayang di belakang kepalanya, memancarkan fluktuasi energi spiritual tanpa akhir yang mengangkat badai di wilayah ini. Menghadapi tubuh surgawi yang berdaulat, bentuk binatang surgawi singa emas berkepala 9 berdiri dengan bangga, menyebabkan langit bergetar karena raungannya. Tubuh besar matahari yang tidak mati melawan singa emas berkepala 9. Di bawah, semua orang menahan napas saat mereka melihat konfrontasi di langit dengan ekspresi serius, wajah Jinlai dan Huo yang agak pucat, karena tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar berhasil memaksa Jinlai untuk mengeluarkan Divine Beast Form-nya. Saat ini, situasi saat ini tampaknya berada di luar kendali mereka, sedikit demi sedikit. Jinlai berdiri tinggi di langit dengan singa emas berkepala 9 yang besar di belakangnya dan aura mendominasi yang menakutkan perlahan dipancarkan, menimbulkan ketakutan pada orang lain. Kamu benar-benar tidak sederhana untuk memaksaku mengeluarkan Divine Beast Form-ku. Jin Qingtian menatap Mu Chen dengan haus darah di matanya saat dia perlahan berkata. Tidak ada rasa jijik di matanya saat ini, melalui pertempuran sebelumnya, dia benar-benar mengerti bahwa dalam hal kekuatan bertarung, Mu Chen mungkin tidak kalah dengan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar lawan yang tangguh yang tidak bisa dia remehkan. Mu Chen juga memasang ekspresi muram saat dia melihat Divine Beast Form di belakang Jin Qingtian. Bentuk binatang surgawi yang dipanggil Jin Qingtian agak kuat. Meskipun 8 kepala lainnya buram, itu masih jauh lebih kuat dari singa emas biasa. Jika, suatu hari, orang itu berhasil mengubah ke-8 kepala dari ilusi menjadi kenyataan, maka tidak akan lama sebelum Jin Qingtian menjadi singa emas berkepala 9 yang asli. Tapi sangat disayangkan bahwa kesulitan berevolusi menjadi singa emas berkepala 9 jauh melebihi imajinasinya. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang berhasil di klan singa emas. Namun meski begitu, bentuk binatang surgawi Jin Qingtian masih tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sudah waktunya untuk pertempuran ini berakhir. Saat hati Mu Chen berkelebat dengan pikiran, mata Jin Qingtian perlahan berubah menjadi merah, karena orang di hadapannya telah memaksanya untuk mengeluarkan Divine Beast Form-nya, tidak perlu lagi menahan diri. Saat pikiran melintas di benaknya, tangan Jin Qingtian perlahan menyatu dan singa emas berkepala 9 yang besar di belakangnya tiba-tiba meraung, yang bergemuruh seperti guntur. Jin Qingtian memiliki ekspresi muram saat dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Di belakangnya, singa emas berkepala 9 juga mengulurkan cakarnya. Pada saat itu, aura yang mendominasi dan melahap turun seperti seorang tiran. Meskipun tinju itu lambat, ketika dilempar keluar, langit dan bumi telah membeku dan hanya aura dominan tinju yang masih dipenuhi vitalitas seolah-olah itu adalah penguasa dunia ini. Mata Mu Chen telah tak terkendali di kontrak, bahkan dia merasa sangat terancam oleh tinju Jin Qingtian. Pukulan itu pasti harus menjadi seni surgawi peringkat sempurna. Tinju singa pemakan roh, Jin Qingtian mengeluarkan raungan yang dalam, penuh dengan kekuatan yang mendominasi saat terdengar. Seketika, cahaya keemasan meledak dan tinjunya berubah menjadi kepala singa emas yang mengaum saat membuka mulutnya. Seketika, energi spiritual antara langit dan bumi mendidih saat mengalir tanpa henti ke kepala singa emas, seolah-olah sedang dilahap. Saat kepalan tangan singa terbang ke depan, atmosfer telah hancur berkeping-keping dengan tanah di bawahnya terus-menerus runtuh.
retakan besar dengan cepat menyebar di hutan ini juga. Mu Chen, hati-hati, Han San dan yang lainnya mau tidak mau berteriak kaget. Mereka jelas merasakan betapa menakutkannya serangan Jin Qingtian. Bahkan momentum tinju itu telah membuat mereka merasa takut di dalam hati mereka. Mu Chen berdiri di depan Grid Solar Unding Body, melihat kepalan tangan singa yang terbang ke arahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam tetapi masih tidak ada ketakutan di wajahnya. Tangannya menyatu dan segel telah berubah dalam sekejap. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, matahari emas terbit di Grid Solar Unding Body dan, setelah melihat lebih dekat, sebenarnya ada 5 matahari. 5 matahari emas tiba-tiba meledak dengan arus emas deras yang mengalir dari tinju Grid Solar Unding Body seperti cairan emas dan segera terbentuk menjadi tombak emas besar di tangan Grid Solar Unding Body. Ada 5 matahari yang menyala di ujung tombak dan saat bergerak, sepertinya itu bisa menghancurkan langit. 9 kemampuan surgawi surya, 5 tombak surya. Sebuah cahaya keemasan melintas di mata Mu Chen saat ia meraung di dalam hatinya. Tombak di tangan Grid Solar Unding Body bermekaran dengan kilau panjang sejuta kaki dan, pada saat berikutnya, ruang telah segera ditembus saat bentrok dengan ganas dengan kepalan tangan singa yang mendekat. Menghadapi serangan Jin Qingtian, Mu Chen tidak berani lalai dan mengeluarkan kemampuan berdaulatnya sejak awal. Pada saat bentrokan itu, langit dan bumi bergetar dan gelombang kejut emas menyebar, mendatangkan malapetaka dan bahkan merobek retakan yang mengerikan di udara. Seolah-olah matahari keemasan telah terbit di titik tumbukan itu dan bahkan ruang angkasa telah terdistorsi. Tombak telah memblokir tinju singa, tapi alis Mu Chen sedikit menyatu. Itu karena dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Tatapannya menembus cahaya keemasan dan dia melihat Jin Qingtian di kejauhan sebelum melihat senyum mengejek terangkat di sudut bibir Jin Qingtian, sebelum suara Jin Qingtian samar-samar bergema, "Kamu pikir ini adalah akhirnya?" Ketika Jin Qingtian selesai berbicara, tinjunya terbang perlahan sekali lagi. Ketika dia melemparkan tinjunya, seluruh wilayah langsung menjadi gelap dan kepalan cahaya keemasan lainnya meledak dengan auman singa yang bergema di seluruh cakrawala. Tinju singa melahap langit, melemparkan tinju ke depan, gelombang dominasi yang mengerikan menyapu wilayah ini, seolah-olah langit sedang dilahap oleh kepala singa. Gambar kepala singa terbang keluar dan segera menyerbu ke dalam cahaya keemasan. Seketika, cahaya keemasan yang mendominasi melonjak dan tombak emas yang menghadapi tinju sedikit terdistorsi, itu mulai kalah. Wajah Mu Chen telah berubah serius juga, tetapi ketika Jin Qingtian melihat adegan ini, dia menyeringai dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Energi spiritual di tubuhnya telah mendidih hingga batasnya dan kabut tebal energi spiritual naik. Setelah itu, Mu Chen melihat Jin Qingtian mengangkat tinjunya sekali lagi, lalu membuangnya. Tinju singa pemakan dewa, ketika tinju ini dilempar keluar, hati Mu Chen bergetar, dia merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Itu adalah tanda bahwa tubuh fisiknya merasa sangat terancam. 3 kepalan tangan singa emas terbang, sebelum menyatu di langit. Pada saat itu ketika mereka menyatu, wajah Mu Chen berubah drastis. Praktis dalam sekejap tombaknya hancur, itu benar-benar dihancurkan oleh 3 kepalan singa. Ini, ketika Han San melihat adegan ini, wajahnya berubah drastis dengan keterkejutan yang melonjak di matanya. Seni surgawi terbaik dari klan singa emas, 3 tinju melahap kaisar singa. Jin Qingtian benar-benar berhasil mengolah seni ini. Wajah Nine Nether juga berubah agak tidak sedap dipandang saat dia mengepalkan tinjunya. Setiap tinju Jin Qingtian dikabarkan sebanding dengan seni surgawi peringkat sempurna. Ketika ketiga tinju itu menyatu, kekuatannya akan tumbuh hingga ketinggian yang menakutkan. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan kemampuan kuasi ilahi, itu pasti bisa dianggap mengerikan. Ketika Jin Lai melihat adegan ini, dia merasa sangat lega. Jin Qingtian akhirnya mengeksekusi langkah ini. Mu Chen berusaha menjadi Alek yang cerdas. Jika dia mencoba mengganggunya sejak awal, maka Jin Qingtian tidak akan bisa melakukan gerakan ini dengan mulus. Tapi sekarang, sudah terlambat. Sebelumnya, Anda telah menyiapkan arai spiritual sementara kami tidak memperhatikan. Kali ini, saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari kecerobohan, dan kali ini, kamu bahkan tidak akan bisa membalikkan keadaan. Sementara mata orang-orang di bawah mereka berkedip, Jin Qingtian dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen seolah-olah dia sedang menatap mangsa yang dia buru.
Ini adalah kartu trufnya dan begitu dia berhasil menyelesaikan langkah ini, belum lagi Mu Chen, bahkan lawan yang berada di level yang sama dengan dia akan dikalahkan. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Jin Qingtian melontarkan pukulan saat suaranya yang dingin bergema di antara langit dan bumi. 3 tinju melahap Kaisar Singa, pemusnahan semua kehidupan. Di dalam cahaya keemasan yang deras, auman singa yang memekakkan telinga bergemuruh, menyapu angin kencang antara langit dan bumi seperti bencana apokaliptik. Dalam cahaya keemasan, kepala singa emas, yang tingginya kira-kira 10.000 kaki, perlahan membuka mulutnya yang ganas dan menargetkan Mu Chen dari jauh. Mulutnya yang besar seperti lubang hitam yang melahap semua bentuk kehidupan. Tetapi di lubang hitam itu, cairan emas yang menakutkan mulai berkumpul dan setiap tetes cairan emas mengandung fluktuasi yang mengerikan. Cairan emas dengan cepat tersapu seperti arus, mengungkapkan kekuatan destruktif di jalurnya yang bahkan menyebabkan retakan muncul di luar angkasa, seolah-olah apapun di jalurnya akan meleleh. Itu sangat mendominasi, arus emas telah melewati ruang angkasa saat mendekat dengan wajah Mu Chen berubah sangat serius. Dia tahu bahwa jika dia terkena aliran arus emas itu, dia akan langsung menderita luka berat, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat. Kartu truf Jin Qingtian benar-benar hebat, sepertinya tidak perlu lagi aku menahan diri. Saat pikiran itu melintas di benaknya, Mu Chen tiba-tiba membentuk beberapa segel saat bayangan terbang. Pada saat yang sama, laut berdaulatnya samar-samar muncul di belakangnya dengan banyak arus energi spiritual mengalir ke tubuh besar matahari yang tidak mati dari belakang. Dengan demikian, grid solar Unding Body berkembang dengan segudang cahaya. Menggunakan trik yang sama lagi, Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Ketika Jin Qingtian melihat adegan ini, dia langsung mengejek sambil tersenyum. 5 matahari keemasan melayang di tengah alis grid solar Unding Body. Ketika matahari terik kelima muncul, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan segelnya berubah. Di perut grid solar Unding Body, cahaya keemasan tiba-tiba berkumpul. Sebelum mekar, matahari emas lain telah muncul. 9 kemampuan surgawi surya, matahari ke-6 dilepaskan. Ejekan di wajah Jin Qingtian membeku dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mu Chen masih bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi ketika matahari ke-6 dilepaskan, tatapan Mu Chen berkedip. Dia bisa merasakan bahwa jika dia memiliki energi yang cukup, melepaskan matahari ke-6 mungkin bukan batasnya. Hanya saja dia sudah menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke tubuh besar matahari yang tidak mati. Jadi dia tidak punya energi cadangan untuk melepaskan matahari lagi. Tidak, tunggu. Tatapan Mu Chen membeku saat dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh fisiknya sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh fisiknya saat ini sama sekali tidak kalah dengan energi spiritualnya sendiri. Dengan kilasan pikirannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan membentuk lebih banyak segel. Seketika, raungan drakonik dan teriakan Phoenix terdengar. Sebelum pupilnya benar-benar berubah menjadi emas tanpa sepengetahuannya, energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia menuangkan energi itu ke tubuh besar matahari yang tidak mati. Saat energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya, Mu Chen terkejut dan merasa bahwa ada cahaya keemasan dengan cepat muncul di jantung grid solar Unding Body. Setelah itu, cahaya menyilaukan lainnya dengan cepat berkembang. Hanya dalam beberapa saat, kilau emas telah terbentuk menjadi matahari lain dan terbit. Pada saat ini, matahari ke-7 dilepaskan, 9 kemampuan surgawi surya. Matahari ke-7 dilepaskan. Terima kasih telah menonton.